Infonya dari mana? Sama, orang yang sama ya. Teman yang tahu betul info dalam. Kebenarannya mungkin tidak 100% tetapi menarik untuk memperkaya diskusi. Jadi dua faktor penting yang mengubah di menit-menit akhir. Si A dan si Mbak. Padahal kita lihat yang namanya PDIP gondoknya minta ampun sama Raja Jawa. Tapi rupanya nggak berdaya juga. Tak berdaya juga. Ada orang-orang yang memang tidak mau Anies dicalonkan PDIP. Baik karena persaingan pribadi maupun karena dendam pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Sobat semuanya, kita sudah tahu menahu ya bahwa yang namanya Anies Baswedan urung dinominasikan atau dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Jadi Democratic Indonesian Party for Struggle ya, PDIP, dan peluang bisa dikatakan hampir tertutup, tetapi kita masih tunggu sampai pukul 23.59. Ada nggak kira-kira pergerakan yang menunjukkan satu partai misalnya keluar dari Kim Plus dan bersama-sama partai lain yang belum mengusung itu mengajukan Anies Baswedan, sebagaimana tadi kita bahas, dan itu merupakan harapan atau upaya yang dilakukan Partai Buruh ya, sebagaimana disampaikan Said Salahuddin, salah satu pentolannya, yang tidak lain adalah adik dari Presiden Partai Buruh Iqbal ya, Muhammad Iqbal. Jadi saudara sekalian, dari kemarin kita bicara ya, dan juga mengeluarkan analisis tentu berdasarkan informasi yang bisa kita dapatkan, penyebab mengapa PDIP akhirnya tidak mengajukan Anies sebagai calon. Banyak spekulasi ya, dengan logika yang menurut saya memang nalar yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya bagi 4 lokus itu ya, mulai dari faktor Anies Baswedan sendiri yang tidak mau ditundukkan ya, kemudian faktor internal PDIP termasuk Megawati di sana di dalamnya, faktor Istana Baru dan faktor Istana Lama. Nah, sahabat era sekalian, seorang teman kemudian memforward apa yang pernah saya muat ya, dengan judul dengan judul Anies dibuang ya, ini pertukaran ya. Oke, Anies dibuang, ini pertukaran yang didapatkan PDIP. Tanda tanya, tanda seru. Sinyal PDIP bukan oposisi, tanda seru ya. Rupanya teman itu memforward kembali video itu ke saya sambil ada hal-hal yang dia sampaikan. Dia bilang begini ya, tapi tidak semua nama saya sebutkan secara ceto welo-welo ya. Dia bilang begini, setelah dia kirimkan tadi video itu Anies dibuang, ini pertukaran yang didapatkan PDIP, sinyal PDIP bukan oposisi. Dia bilang begini, transaksinya kasus mas ya. Jadi tukar tambahnya kasus. Oke. Saya tanya, kasus apa? Tanda tanya. Dia bilang suaminya Mbak itu, dia bilang ya, suaminya Mbak itu. Saya bilang itu kan sudah jadi pengetahuan umum ya. Sampai di sini saudara sekalian, kita kan tahu ada desas-desus, dan bukan hanya desas-desus tetapi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan vonis yang menyebut kasus BTS kan, yang melibatkan menteri dari Nasdem Johnny Gerald Plate. Tetapi bukan Johnny Gerald Plate-nya, tiba-tiba ada kasus-kasus yang ternyata sang suami disebut-sebut juga, minimal perusahaannya. Saya bahkan mikir, mana sih pejabat publik kita yang tidak kong kali kong gitu ya, yang tidak menggunakan kewenangan publiknya untuk mengambil keuntungan diri sendiri, apalagi politik itu mahal. Tapi kita kesampingkan itu. Dia bilang begitu.
Dia jawab kan setelah saya tanya, itu kan sudah jadi pengetahuan umum. Dia bilang itu yang jadi fokus. Si Mbak sudah disembunyikan selama proses supaya tidak ditekan oleh pihak sana. Tetapi tetap bisa ditemukan dan ditekan. Si Mbak lah yang kemudian bicara sama si mother. Kira-kira begitu ya. Bukan kira-kira ya, begitulah bahasanya ya. Jadi biar tidak jadi sasaran tembak yang putaran bidik itu. Kalau kita lihat Olimpiade itu ada bidikan yang angkanya 10, 9, 8 kalau panahan gitu ya. Agar tidak ditembak atau dipanah, disembunyikan sasaran itu. Tetapi tetap juga muncul dan menjadi titik lemah ya. Dan jangan-jangan bidiknya sampai dapat angka 10 itu. Oke. Saya tentu bertanya ya, info itu dari mana? Dia mengatakan teman yang tahu betul info dalam. Kebenarannya mungkin tidak 100%, tetapi menarik untuk memperkaya diskusi. Ya juga sih, kan saya sudah spill sebenarnya kan analisis itu kan. Karena kalau kita bicara mengenai sebuah keputusan yang tidak rasional, yang tidak sesuai dengan nalar, tidak sesuai dengan logika, ya kita bertanya-tanya, ada apa? Contoh yang tidak sesuai dengan logika itu. Kenapa tiba-tiba Erlangga mengundurkan diri? Orang munasnya nanti bulan Desember. Ya kan? Logika kita pasti mengatakan ini pasti there must be something wrong. Ya, maka muncullah spekulasi panggung belakang yang di-spill orang-orang yang mengetahui informasi itu. Oh, salah satunya ada 11 kasus kata bocor alus yang kemudian bisa kapitalisasi untuk menekan. Ya. Kalau ditanyakan ke orang, ya pastilah ya orang yang disebut pasti menolak. Nggak mungkin, oh iya. Itu kan common sense saja. Tetapi kerja jurnalistiknya mengarahkan kepada informasi seperti itu ya. Oke, karena itu dia mengatakan tidak 100% ya. Kemudian yang gawatnya itu adalah ada faktor kedua ya. Faktor kedua bilang ya, yaitu faktor lain ya. Si A, saya sebut saja si A ya. Dia sih menyebutkan nama, tapi si A katanya melobi keras. Katanya sambil nangis-nangis. Ya, tapi dia bilang nangis-nangis itu makna konotatif ya. Gak mungkin dia nangis. Lalu kemudian dorong nendang kakinya di lantai seperti anak kecil. Tapi nangis-nangis itu kayak seperti orang bilang, oh sampai nangis darah itu. Maksudnya saking beggingnya, saking mintanya luar biasa. Oke, jadi itu infonya dari mana? Sama, orang yang sama ya. Teman yang tahu betul info dalam. Kebenarannya mungkin tidak 100% tetapi menarik untuk memperkaya diskusi. Jadi kalau kita lihat ya dia bilang jadi dua faktor penting yang mengubah di menit-menit akhir. Si A dan si Mbak. Ya kan? Itu ya kan? Dan saya kemudian bilang saya mau angkat ini, saya spill, tapi tentu saya tidak akan jawab itu secara exactly ya. Tetapi ini ya. Dan dia juga mengatakan ya, si P itu tadinya nggak mau karena merasa pasti kalah. Ya, ia usul agar si A saja yang dimajukan. Tapi tokoh-tokoh partai memaksa. Ya, kini giliran berkorban untuk partai sekali ini saja. Masa nggak mau? Luar biasa ya. Saya kira Mr. P itu orang yang rasional, logik. Ngapain dia capek-capek? Ya kan, untuk kemudian katakanlah apa istilahnya ya, sesuatu yang dia pikirkan saja tidak ya, walaupun kemudian dalam interview dia mengatakan dia direstui oleh Pak D dan lain sebagainya. Tapi itu artinya adalah dua hal yang dilakukan, melepas Anies dan kemudian bertarung untuk kalah seperti gladiator yang sudah diskenariokan dulu ya. Kalau kita lihat film Gladiator, bagaimana Jenderal Maximus sama Commodus itu ada raja Romawi, dipeluknya Maximus di tempat Gladiator, lalu kemudian dikasihnya racun ya, dan kemudian mereka bertarung. Walaupun begitu tetap saja Commodus kalah sama sang Gladiator ya, jenderal yang dikhianati ini. Tonton lagi lah film Gladiator yang dibintangi oleh Russell Crowe ya, bintang film dari Australia yang menyabet Oscar beberapa kali, dan Commodusnya sang raja mendapatkan Oscar untuk peran pembantu dalam film itu ya. Oke, sobat era sekalian, kita akan lihat ya bagaimana yang terjadi ke depan. Jadi kalau kita lihat kembali kedua faktor tersebut
Ya saya mengatakan, maka itu ada dua faktor yang mengemuka. Faktor internal PDIP dan faktor istana. Sederhana kan? Apalagi kalau kita kaitkan kemudian yang diajukan adalah Pramono Anung yang orang dekat Mister atau Raja Jawa. Dan dia mengatakan dia itu bridging, jembatan komunikasi. Padahal kita lihat yang namanya PDIP gondoknya minta ampun sama Raja Jawa. Tapi rupanya nggak berdaya juga. Tak berdaya juga. Itu yang bisa kita lihat ya. Nah memang apa yang disampaikan Kumparan nggak disampaikan ini. Saya pun kemarin ngomong dengan seseorang yang memang terlibat dalam saga ini, dalam cerita ini. Dia kalau soal apakah istana baru terlibat atau tidak nggak begitu tahu. Tapi kalau kita lihat Kumparan mengatakan ada kesepakatan koalisi jangka panjang ya untuk tidak mengusung Anies, tetapi kemudian ada kompensasi koalisi jangka panjang. Nanti kita akan lihat secara post factum pada tanggal 20 Oktober ya, mungkin sebelum pilkada, apakah PDIP akan bergabung dengan pemerintahan atau tidak. Lalu faktor Anies sendiri ya tentu kita bisa analisis ya, tidak perlu saya tanya kepada Anies. Anies sudah pasti tidak mau kalau dia di PDIP-kan. Anies itu dalam konteks Jakarta, sekali lagi ya dalam konteks Jakarta, jangan tersinggung teman-teman partai politik, lebih besar dukungannya ketimbang partai. Karena dia bertarung di Pilpres, kan begitu. Dan kemudian basis suaranya lebih besar dibandingkan suara yang didapatkan oleh partai politik, oleh PDIP. Jadi kalau kita bicara mengenai basis dukungan Jakarta, Anies kuat. Bahkan sebenarnya Anies unggul dari Prabowo Subianto. Jadi saya ini agak lupa ya ketika Kodari men-challenge saya dan Iwan Tarigan soal suara. Katanya suara luar negeri itu tersendiri dalam Pilpres. Nggak dihitung, nggak masuk DKI, nggak seperti Pileg. Saya belum cek ya. Tapi rasanya ya suara luar negeri itu dimasukkan juga ke provinsi. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya pakai logika yang sederhana. Kan kemenangan Pilpres itu harus di 50% lebih jumlah provinsi, kan begitu? Ya provinsi basisnya. Nggak ada provinsi luar negeri, kan begitu? Artinya kalau luar negeri menjadi entitas tersendiri, maka suara luar negeri itu suara provinsi keberapa? Ke 35 kan nggak mungkin. Jadi pasti akan dimasukkan ke Jakarta sebagai basis untuk menghitung kemenangan di level provinsi, kan begitu. Nah orang mengatakan, tapi saya belum cek, Anies unggul 300.000 kalau tidak salah. Kalau seandainya kalau seandainya suara dari luar negeri itu dihilangkan, Anies yang unggul di Jakarta. Bayangkan sama Prabowo saja Anies unggul ya. Karena itu menurut saya memang PDIP-kan Anies membuat Anies menjadi pemimpin yang jadi kerdil. Nah kembali ke menarik tadi yang si A nangis-nangis dalam tanda kutip ya, bahasa konotatif. Saya kan sudah mengatakan ada orang-orang yang memang tidak mau Anies dicalonkan PDIP. Baik karena persaingan pribadi maupun karena dendam pribadi. Atau dua-duanya, persaingan pribadi dan dendam pribadi menjadi satu. Dan itu make sense, masuk akal ya. Bukan sesuatu yang aneh juga. Kalau sebenarnya misalnya seorang seperti Ganjar nolak. Karena Ganjar merasa berada pada satu level dengan Anies. Loh, kok Anies yang dia majukan partai saya? Saya saja sampai tidak mau diajukan Jokowi hanya untuk setia kepada partai politik. Karena itu pernyataan Ganjar adalah saya sih mendahulukan kader. Wajar karena dia bersaing dengan Anies pada level yang sama. Yang kedua yang kelihatan tidak mau juga Ahok, ya kan? Karena Ahok juga berada pada level yang sama walaupun tidak sama persis karena Ahok kan tidak menjadi capres, ya. Tetapi dia merasa bahwa dia berada pada level yang sama. Padahal kalau kita bicara, Anies sudah bicara tahap nasional dan internasional. Soal DKI itu hanyalah satu strata pengalaman, ya kan? Kalau kita bicara tentang DKI, memang Ahok dan Anies berada pada level yang sama, ya, pada ketokohan yang sama. Tapi kalau kita bicara level nasional dan internasional beda lagi. Anies setidaknya sudah menjadi calon presiden, ya, berarti levelnya nasional, dan untuk internasional dia punya prestasi achievement yang jarang didapatkan oleh pemimpin-pemimpin lainnya. Misalnya tergabung dalam Oxford dan lain sebagainya, menjadi pembicara internasional dan lain sebagainya. Bahkan ketika dia tidak
mendapatkan jabatan publik apapun. Kalau Prabowo sekarang bisa ketemu Putin dan lain sebagainya, ya wajar saja dia Minister of Defense dan kemudian Presiden elect. Itu sih dari sebuah negara besar bernama Indonesia dengan jumlah penduduk nomor 4 sedunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Dan menjadi the largest Muslim population in the world. Jadi gak heran kalau kemudian dia bisa bicara dengan pemimpin-pemimpin besar. Ya. Bahkan kalau kita percaya diri, kita bisa mengatakan kecil Perancis itu lebih gede Indonesia, kecil Rusia itu lebih gede Indonesia. Oh enggak ding, penduduknya ya, tapi kalau luas wilayah ya Rusia luas banget. Kecil Turki itu lebih luas Indonesia. Nah, tetapi kan kita kita tidak bisa memaknai kemajuan hanya dengan begitu saja. Kita bacakan sedikit ya komentar Sobat RH sekalian terkait dengan isu ini ya. Selalu menyimak, keren cadas, Malin Kundang, bismillah, Anis Susi, mantap. Terima kasih infonya yang mengedukasi Bung. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keren, Boyolali nyimak aja, tersandar korupsi ampun dah. Saya sedang menanti info A1+++ ya. Kecuali kita bicara tentang berkas intelijen ya yang di-reveal dikeluarkan 30 tahun kemudian. Bang, beredar isu di X karena yang dimajukan Pramono bahwa Mega dan Jokowi tidak ada konflik. Mereka semua sedang bersandiwara seakan-akan berkonflik. Apakah benar begitu Bang? Gak bisa jawab. Sandiwarakah selama ini? Jadi ya kita nyanyikanlah saja lagu dari Glenn Fredly ya. Sandiwara selamanya ini. Acara Oppo iki nggak ngerti ini monolog ya. Jadi Anda nonton apa dari tadi? Gas Anis ya. Mulyono sendiri juga tersandra polisi karena ijazahnya palsu. PKS, PKB, Nasdem jadi kacung Jokowi di Kim plus minus moral. Tersandra apa Om? Kemenangan oligarki untuk menguasai pulau reklamasi yang tertunda karena terhambat Anies Baswedan jadi gubernur. Selamat tinggal NKRI. Ya ada. Jadi kalau kita bicara mengenai gini ya. Gini. Misal ini kita skenario ya. PDIP dihambat Mega. Mega dihambat Mr. Jawa. Raja Jawa dihambat oleh oligarki. Oligarki, apalagi ada nggak lagi bohirnya lagi tinggi. Kalau nggak, terakhirnya oligarki punya kepentingan. Dan kepentingan itu tidak sejalan dengan sepak terjang Anies Baswedan ketika dia menjadi gubernur. Bisa juga skenarionya begitu. Karena itu sobat sekalian, ya, sebuah analisis yang make sense ya, itu tidak bisa dipatahkan hanya karena mengatakan, oh nggak benar, saya tahu benar tuh. Bla 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 bla. A single statement dari para politisi ya jangan dimakan begitu saja. Kita harus pakai menggunakan akal budi kita ya. Kemudian kemenangan oligarki untuk selalu menyimak channel ini keren cadas. Banten lagi dipatah-patah tanduknya. Makanya polisi diistimewakan karena pegang kartu asnya Mulyono yaitu ijazah palsu. Bahkan ada isu ya. Ada seseorang yang terlibat dalam proses itu. I don't know exactly tapinya. Gas Anis Susi ya. Anies Baswedan dan Sri Pujiastuti hari ini deklarasi. Ridwan Kamil di atas angin. Gaungkan gerakan golput massal. Padahal Mulyono sekeluarga bapak KKN sedunia wajib diapresiasi kehebatannya membungkam seluruh Indonesia. Ya saya juga kagum ya. Padahal tinggal kurang dari 2 bulan lengser tapi masih kuat ini barangnya. Infonya hari ini Pak Anies dan Ibu Susi yang diusung PKB Hanura Umat Buruh akan didaftarkan ke KPUD. Benar nggak Bang Refli? Saya nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu. Bahkan saya isu ini malah saya baca di sini saja ya. Karena itu saya tidak bisa menjawabnya. Tapi marilah berdoa. Berdoa untuk hal yang baik. Dan bagi saya baik dan baik ya. Jadi atau tidak jadi itu. Kemudian di atas penguasa masih ada yang maha kuasa. Jangan berputus asa, masih ada keajaiban meski peluangnya sedikit. Keep strong Abah Anies ya. Kemudian gak bisa lagi mencalonkan Anies. Ya gak bisa kalau tidak ada dari Kim Plus yang kemudian goyang.
ya. Tapi kalau misalnya goyang masih bisa. Cadas, keren banget. Kata KPU PKN udah terdaftar dukung Ridwan Kamil, jangan ngadi-ngadi. Ya nggak ada masalah. Misalnya dengan PKB satu aja sudah cukup. Tapi sekali lagi, apakah memang bakal ada kejutan itu atau tidak ya? Kemudian semoga Indonesia tidak terkena musibah dari segala jenis bahaya. Kemudian Anies bakal maju nggak Bung Refli? Ya maju tidak maju kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kita kan hanya berusaha ya. Tapi yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa ya. Jangan terlalu mau mengambil hak Yang Maha Kuasa gitu ya. Oke. Sobat semuanya, itu yang bisa saya share ya. Pokoknya intinya luar biasa ini ya. Ya, sedikit lagi ya. Partai yang sudah terdaftar di KPU katanya tidak dapat menarik dukungannya. Apakah benar? Kalau sudah tutup pendaftaran. Jadi mekanismenya adalah sebagaimana dikatakan Said Salahuddin tadi. Partai itu mengajukan calon yang lain. Berarti kan ada dukungan ganda. Nah dukungan ganda itu tidak boleh. Tapi dukungan ganda tidak langsung dicoret. Akan diberikan klarifikasi dalam hal klarifikasi. Klarifikasi, oh ini berarti Anda mendukung si X kan. Nah setelah itu barulah kemudian tidak lagi boleh menarik dukungan setelah tutup pendaftaran. Tapi selama proses pendaftaran belum tutup boleh. Boleh ngubah-ngubah tapi caranya begitu aja. Ajukan saja. Apakah itu akan terjadi? Saya katakan tidak tahu. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah membolak-balik hati. Tapi masalahnya adalah apakah insannya, makhluknya mau ya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang takut kepada manusia. Apalagi manusia itu berbentuk penguasa. Itu soalnya saudara sekalian ya. Oke, itu saja. Kita akan bahas yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.